Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggiani, NIM 2301030588. Saya dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 7 di aplikasi MATLAB. Jadi aplikasi ini bisa mengajarkan soal matematika. Yang penting kita tahu cara penulisan yang benar pada aplikasi ini. Jika pada aplikasi ini kita salah menulis, maka akan error atau keluar tanda merah, tulisan berwarna merah. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengantar dari materi yang akan saya jelaskan pada aplikasi MATLAB. Di sini akan saya bahas ada 3, yaitu fungsi floor, fungsi cell, dan fungsi round. Di sini saya akan menjelaskan pengantarnya, yaitu ada fungsi float. Nah, fungsi float atau disebut juga fungsi bilangan bulat terbesar mengambil sebuah bilangan real sebagai input dan menghasilkan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan bilangan input tersebut. Dengan kata lain, fungsi ini membulatkan bilangan ke bawah ke bilangan bulat terdekat. Nah, contohnya saya mengambil bilangan positif, yaitu float 3.7. Kita akan mengaplikasikan ke dalam Maple. Kita tulis floor dalam kurung 3.7, lalu enter. Maka hasilnya 3. Lalu ada contohnya bilangan negatif. Saya mengambil, cuma membedakan tandanya, yaitu min 3 sama min 7. Jangan lupa tutup kurung, maka hasilnya min 10. Nah, selanjutnya, yang kedua itu fungsi cell, atau disebut juga fungsi bilangan bulat terkecil. Mengambil sebuah bilangan real sebagai input dan menghasilkan bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari atau sama dengan bilangan input. Dengan kata lain, fungsi ini membulatkan bilangan ke atas ke bilangan bulat terdekat. Nah, contohnya ada bilangan positif yang stabil, yaitu 3.7. Kita aplikasikan ke dalam Excel. Bisa tulis L 3.7. Harus pastikan ya, lalu enter. Nah, yang kedua kita mengambil contoh misalnya bilangan negatif, yaitu sembarang bilangan kita ambil ya, min 2 titik min 5. Kurung, maka hasilnya min 7. Nah, selanjutnya ada namanya fungsi round, fungsi yang terakhir. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu round? Fungsi round mengambil sebuah bilangan real sebagai input dan membulatkannya ke bilangan bulat terdekat berdasarkan aturan pembulatan standar. Nah, teman-teman tahu nggak berapa dan apa aja sih aturan pembulatan standar dalam fungsi round? Jadi, dalam aturan pembulatan standar pada fungsi round ada 2. 1. Jika bagian desimal dari bilangan tersebut kurang dari 0,5, bilangan dibulatkan ke bawah. Sebaliknya, jika bagian desimal dari bilangan tersebut lebih besar dari atau sama dengan 5, bilangan bulatkan ke atas. Tuh. Nah, di sini kita mengambil contoh yang positif, yaitu round, kita acak aja dah sembarang ya. Round dalam kurung 5.4. Lalu kita enter, maka diambil 5. Selanjutnya kita mengambil contoh bilangan negatif, yaitu min 4 titik min 1. Maka hasilnya min 5. Nah, selanjutnya saya akan membahas fungsi float, ya, hold on, off. Nah, sini dia memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, float. Float berfungsi sangat penting dan paling sering digunakan untuk membuat grafik 2 dimensi. Fungsi ini memungkinkan kita untuk memvisualisasikan data dalam bentuk garis, titik, atau kombinasinya. Nah, yang kedua itu namanya area. Area digunakan untuk membuat plot area 2 dimensi. Plot area menampilkan kurva atau beberapa kurva, dan area di bawah setiap kurva diisi dengan warna. Ini berguna untuk menyoroti besarnya nilai atau kontribusi dari berbagai komponen terhadap total keseluruhan dari waktu ke waktu yang Nah,
Yang ketiga ada namanya hold on. Hold on ini berfungsi untuk mempertahankan plot saat ini dan sumbu-sumbunya. Perintah plotting berikutnya akan menambahkan grafik baru ke dalam figur yang sama. Nah, misalkan kita gambar nih pertama pada plot itu. Nah, kita ingin menggambar yang kedua. Nah, kita bisa ketik hold on untuk gambar pertama tidak hilang dan menambah gambar lagi di gambar pertama itu. Jadi 2 gambar, nggak ada yang hilang. Nah, yang keempat itu ada hold off, kebalikan dari hold on. Hold off ini untuk melepaskan status hold dari figur saat ini. Ketika hold off dieksekusi MATLAB akan kembali ke perilaku defaultnya, di mana setiap perintah plotting berikutnya akan membersihkan figur yang ada dan membuat plot baru figur tersebut. Nah, misalkan udah kita membuat gambar yang pertama, terus kita menulis hold off di MATLAB, maka gambar yang pertama itu hilang. Dia akan membuat gambar yang baru, tidak akan tersambung sama gambar yang pertama, tidak mempertahankan. Sedangkan kalau hold on baru dia bisa mempertahankan. Gitu. Di sini ada contohnya for 2.8. Kita aplikasikan ke dalam for 2.8. Lalu enter, baru nilai X dengan fungsiku 0.2 0.2 fungsiku ya, terus di koma, lalu kedua nilai F dengan floor kurung X. Maka hasilnya, nah kita akan mencari gambar data itu kan, jadi kita memberi nama tadi F, jadi kita tulis X, F, lalu akan keluar gambar. Yang kedua itu sel, kita tulis dulu sel 2.8, sel dari 2.8, lalu kita memastikan dulu pada sel 2.8, kita enter. Nah, kemudian kita tulis hold on karena ingin menggambar dalam satu figur yang sama. Kita tulis hold on di sini, hold on ya. Lalu enter. Nah, kemudian kita beri penamaan G. Itu nilainya sama. Nah, kita tulis G sama dalam kurung X dengan di koma. Kalau udah, kita memastikan dulu buat tail X, all tail X. Oh iya kan salah. All tail G sama bentar. Kalau terus G sama dengan tail X. Udah, lalu kita enter. Kemudian kita memberi nama, kita mencari plot gambarnya dari kedua itu, yaitu plot X, plot dalam kurung X, G, kita koma ya, yang itu R, artinya itu red, karena saya menggunakan R untuk lalu kita cek maka X, G, R, X, G, R ya. Nah, lalu kita bisa enter. Nah, akan keluar gambar ini. Nah, dalam gambar ini figurnya udah sama, tinggal kita mencari gambar yang ketiga yang ingin kita samakan atau masukkan dalam satu gambar itu. Nah, kita selanjutnya mencari round dari 2.8.
dari 2.8 sama 2.2. Kita tulis round dalam kurung 2.8, terus kita lagi tulis round 2.2. Nah, baru kita enter. Nah, selanjutnya kita tulis hold on menggambar di tempat yang sama. Terus kita tulis hold on seperti di atas, lalu enter. Nah, kemudian kita tulis H sama dengan round X. H sama dengan round dalam kurung X. Nah, kita ingin cek kembali apakah benar. H sama dengan round X. Kalau sudah, kita enter. Nah, kemudian kita mencari gambarnya, yaitu menggunakan round X, H, koma lagi ya. Terus kita mau pakai warna ungu. Ini kita terus tutup kurung. Kita cek kembali apakah sudah atau salah. Round X, HK. Lalu kita enter, maka akan tampil gambar seperti ini dari satu soal tapi 3 figur yang sama, maka akan gambar atau data seperti ini. Nah, selanjutnya itu tentukan hasil dari. Nah, di sini soal itu mencakup beberapa bilangan, yaitu bilangan real, kombinasi, faktor persekutuan besar atau FPB, terus KPK, lipatan persekutuan kecil, bilangan prima, dan segitiga. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu faktorial. Nah, dalam matematika, faktorial dari bilangan bulat non-negatif n yang dilambangkan dengan n faktorial adalah hasil perkalian sama bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Nah, contoh itu ada 7 faktorial dikurangi dengan 32. Kita bisa tulis di sana di aplikasi itu factorial 70 ya. Factorial dalam kurung 70 dikurangi factorial berapa ya? Factorial 32. Nah, kita bisa tutup kurung langsung, maka nilainya itu sangat banyak, soalnya ini faktorial jadi sampai di banyak. Nah, selanjutnya ada soal faktorial di perkalian. Nah, kalau perkalian ini cuman bedanya dia pakai tanda bintang. Kita copy aja ya. Di sini berikan faktorial 6 dikali dengan 5. Ubah tanda ini di bintang faktorial 5. Lalu nah, maka hasilnya 86.400. Nah, selanjutnya itu faktorial 6 dibagi 8. Tulis, kita copy kayak yang atas, itu faktorial 6 dibagi 8. Faktorial 6 dibagi 8. Jadi di sini bagi itu menggunakan tanda garis miring. Kita hasilnya 0,01.
Nah, ini hasil dari faktorial. Nah, yang kedua ada namanya permutasi. Dalam matematika, permutasi adalah pengaturan sejumlah objek dalam waktu. Dengan kata lain, permutasi memperhitungkan dalam sebuah susunan. Jika kita memiliki sekumpulan objek yang berbeda, sebuah permutasi adalah urutan dari n objek yang terdiri dari n tersebut, di mana urutan. Jadi permutasi ini urutannya itu harus sesuai, sangat, karena ini sangat betul. Contohnya permutasi 3 sampai 7 dikurangi permutasi 2 sampai 5. Nah, pertama kita tulis faktorial dalam kurung 7. Faktorial dalam kurung 7 sama faktorial 7 kurang 3. Faktorial 7 dikurangi 3. Nah, karena perintah itu dikurang, jadi kita memasukkan tanda kurang. Minus kurangi faktorial kurung 5. Jangan lupa. Terus kita tulis lagi seperti di samping, faktorial 5 kurangi faktorial 5 dikurangi 2. Lalu kita cek apakah penulisan kita sudah benar atau salah. Karena kalau salah maka error. Jadi kita harus sangat benar. Maka hasilnya 100%. Nah, selanjutnya ada namanya kombinasi. Kombinasi dalam matematika, kombinasi adalah cara penyusunan atau pemilihan sejumlah objek dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan objek tersebut. Dengan kata lain, dalam kombinasi susunan A, B dianggap sebenarnya susunan B, A. Berbeda dengan permutasi. Permutasi ini di mana urutan perubahan diperhatikan, sedangkan ini tidak memperhatikan mau duluan A, B atau B, dia sama saja. Lalu kombinasi. Nah, di sini ada contoh kombinasi itu soal pengurangan. Kombinasi dari 4 sama 8 dikurangi permutasian 3 sama 8. Nah, kita tulis faktorial 8 dulu ya. Faktorial 8 faktorial dalam kurung 8. Lupa garis miring. Terus dalam kurung faktorial 8 kurang 4. Faktorial dalam kurung faktorial 8 dikurangi 4 kurung, terus bintang kurang 4 faktorial 4, terus lagi faktorial 4 kali faktorial dalam kurung 4. Nah, bisa dilihat kan, ini kita harus teliti dalam kurung. Kalau dalam kurung ini adalah makanya ada dalam kurung. Nah, selanjutnya kita tulis karena ini soalnya pengurangan, jadi kita tulis kurang faktorial 5 kurang faktorial 5 terus faktorial 5 kurang 3.
faktorial 5 dikurangi dengan 3. Jangan lupa tutup kurung. Dikali dengan faktorial 3. Dikali faktorial 3. Nah, oh iya kan, kalau dia akan berbunyi kalau kita ada salah penulisan. Di sini harusnya ada dalam kurung karena berbelakang. Kita cek dulu. Ternyata ya dalam kurung. Nah, udah, kita cek penulisannya. Faktorial 8 per faktorial 8 kurang 4 dikali faktorial 4. Faktorial 5 bagi faktorial 5 dikurangi 3. Ya. Lalu kita maka hasilnya 60. Nah, maka jawabannya itu 60. Nah, selanjutnya faktor persekutuan terbesar. Dalam matematika, faktor persekutuan terbesar adalah singkatan dari faktor terbesar. Nah, definisi FPB ini adalah faktor persekutuan terbesar dari 2 atau lebih bilangan bulat. Nah, bilangan bulat adalah bilangan bulat yang dapat membagi habis bilangan bulat tersebut. Nah, di sini ada contohnya FPB dari 24 sama 1264. FPB dari 21.268. DCD dalam kurung 4.28. Nah, kita harus memastikan apakah jawaban kita udah benar atau salah. Nah, karena jawaban kita udah benar, jadi kita bisa klik enter. Nah, maka jawabannya adalah 4. Nah, selanjutnya ada soal KPK. Dalam matematika, KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Definisi KPK adalah kelipatan persekutuan dari 2 atau lebih bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kelipatan dari semua bilangan bulat tersebut. Nah, ada soalnya itu KPK 65. Nah, untuk KPK tulisan itu LCM. Kurung 24 128. Oh, 65 135. 65 135. Lalu itu 1750. Nah, selanjutnya ada namanya bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan lebih besar dari 1 dan hanya memiliki 2 pembagian positif, itu 1 dan sendiri. Nah, contohnya ada bilangan prima persen bilangan prima 73. Nah, kalau bilangan prima kita tulis is prime. Prime kurung 7. Ya. Nah, kita ingin melihat apakah sudah benar atau
Oh, ini 73 ya, bukan koma. Tutup kurung. Oh, dan maka jawabannya 2. Berarti ini merupakan bilangan prima. Nah, yang ke selanjutnya itu segitiga pascal. Segitiga pascal adalah susunan bilangan berbentuk kaki yang memiliki pola unik dan banyak kesamaan dalam matematika, terutama dalam aljabar, kombinatorika, dan teori peluang. Nah, di sini soalnya disuruh segitiga pascal dengan 20 tingkatan. Nah, kita bisa tulis pascal 20 pada meter. Langsung tulis pascal dalam kurung 20 kita buktikan dengan 1 enter pas. Nah, misalkan ini dia jauh banyak. Nah, di sini disuruh yang keempat itu susunlah tabel kebenaran yang terdiri dari 5 pernyataan. Tentukan negasi, konjungsi, dan disjungsi dari pernyataan. Nah, kan 5 pernyataan berarti 2 per 5, yang artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, 2 kali 2 itu 4, 4 kali 4 11 dikali 2, maksudnya 32. Nanti kita bikin tabel kebenaran itu ada 2. Langsung ya udah kita tulis benar-benar salah. Nah, saya menggunakan tambang PQRSP sebanyak 5 seperti kertas. Langsung aja kita copy, terus kita klik ke yang ini, langsung aja kita satu-satu ya. Ini terus ini terus nilai R ini, terus yang kita mengambil ini yang terakhir C. Nah, selanjutnya kita mencari. Kita tes B. Terus nanti dari I. Harus baca I R. Terus not B R S. Ini guys. Nah, selanjutnya yaitu konjungsi. Selanjutnya soal konjungsi. Pertama kita
konjungsi B dengan S N P, koma, lalu enter. Nah, ya P dengan P, koma, R. Terus lanjut kita cari, kan udah di R S P, koma, S. Nah, terus P, koma, D, dan P, T, lalu enter. Nah, kemudian kita mencari I dengan I besar ya, I, koma, ya dulu I, koma, I, koma, R. Terus N, I, koma, S. Lalu enter. Kemudian N itu I, koma, T. Nah, kemudian kita cari nilai N, R. Kurang R besar ya, R, S. Lalu begitu. Nah, jadi kalau kita menggunakan disjungsi, jadi kita menggunakan konjungsi, maka kita bisa klik N, artinya dan. Nah, yang terakhir itu N, S, T. Nah, intinya kalau mencari konjungsi maka kita menggunakan N, A, N, D. Nah, selanjutnya kita mencari disjungsi menggunakan OR. Nah, kayak yang tadi, cuman bedanya yang tadi OR kan yang tadi kan N, yang sekarang OR. Berarti OR P, koma, I, terus kurang, terus OR P, koma, R, terus OR P, koma, S. Harus sesuai ya guys. Nah, terus OR P, koma, D. Terus OR itu harus ya atau I, koma, pakai I, koma, R. Terus OR I, koma, S. Terus OR I, koma, T. Ini yang nah, selanjutnya OR R, besar ya, R, koma, S. Terus OR dalam kurung
T tutup kurung, terus or tadi S, T tutup kurung, lalu enter. Nah, ini hasil dari disjungsi. Mungkin ini saja penyampaian saya dari latihan soal pada modul 7. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.